ternyata adopsi di investasi jenis kripto itu dilakukan oleh orang-orang yang ya mungkin dia baru punya pekerjaan, terus kemudian dia mulai investasi. Nah, Oke. tapi di sisi yang lain celakanya mereka ini kan sering terpengaruh Iya, atau greedy mungkin. atau greedy. Iya. Jadi kayak yang temennya bilang, "Oh, ayo beli Iya. gitu." Ya kan? Habis itu turun, habis itu marah-marah. Iya. Ya kan? Nah, ini yang kemudian perlu dibangun nih. Bagaimana kemudian dia sungguh-sungguh mengetahui apa resikonya, ya kan? Betul, Apa betul. konsekuensinya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Bro Lutfi di Talent Podcast episode ke-18. Yoi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan kali ini di studio kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial yang mungkin teman-teman juga udah menunggu-nunggu nih, ya kan? Dan ini kita perkenalkan Bang Teguh Kurniawan dari Toko Kripto. Yoi, beri tepuk tangan dong. Sehat, Bro Lutfi. Sehat. Kita tosnya tapi agak jauh nih, Oh, Bang. agak Kena jauh, nggak apa-apa nih, Bang. Set. Nah, ya Bang Teguh ini adalah Chief Operational Officer. Operational ya, bener ya, Bang? Iya, Iya. Chief Operational Officer Iya. gitu. COO ya. COO dari Toko Kripto. Wah, keren banget nih. Kita beli tepuk tangan dulu dong. Ini tepuk tangan terus kayak banyak yang ulang tahun. Iya, jadi itu yang di tribun-tribun tolong ya. Biar kelihatan ini Bang, rame ya. Rame. Soalnya ini studionya lumayan luas ya guys ya ini. Kira-kira hampir 100 meter ini ke kanan kiri. Bang, selamat datang di Thank Talent you. Podcast dan thank you udah mau datang ke Talent Podcastnya Terima Talent kasih juga Hub. sudah diajak juga Yoi. di Talent Podcast. Keren dari judulnya aja Talent Podcast ya. Iya. Talent Podcast. Tapi kita abis ini akan kepo-kepo soal cryptocurrency nih Bang. Boleh. Gitu. Tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu nih Bang soal cryptocurrency. Oke. Gitu. Ini kan kalau Talent Hub itu kan kita sebutannya anak-anak talenta muda Bang ya. Basically, Talenta muda. Ya, talenta muda. Dan teman-teman talenta muda ini tentunya kan ya kita dari seluruh Indonesia begitu ya. Dan mungkin ada yang sudah advance gitu pengetahuannya tentang cryptocurrency. Atau mungkin sudah ada yang intermediate gitu ya. Ada yang mungkin beginner nih tingkatnya gitu. Kayak main game aja nih ya kan. Main PS tuh Bang, dulu main PS bola ya kan. Ada levelnya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin ini kan nggak semuanya paham nih Bang. Betul. Soal cryptocurrency gitu ya. Mungkin sebelum kita bahas soal the future of cryptocurrency, mungkin kita bahas cryptocurrency-nya dulu nih Bang. Mungkin Abang mau menceritakan soal history dari kenapa kemudian muncul sebuah currency bernama cryptocurrency gitu. Gitu. Itu kira-kira gimana Oke. Bang? Mungkin satu hal dulu nih yang sebelum kita ngomong soal cryptocurrency. Ya kan? Satu, kita di Indonesia karena kita kan podcastnya di Indonesia nih. Iya. Kita nggak boleh ngomong cryptocurrency. Gimana tuh Bang? Karena kalau misalnya kita masih ngomong cryptocurrency besok saya dijewer sama BI Bang. Oh, Jadi ampun Bapak Gubernur. jadi- Tadi saya salah ngomong aja itu yang awal-awal ya kan. Jadi jangan mulai dari ini kita harus ngeganti kata kripto sebagai currency itu menjadi kripto sebagai aset komoditi. Oh gitu. Jadi Berarti kita ngomongnya adalah aset kripto. Oh Nah, ya. itu dia. Tolong nanti judulnya ya. Jadi Jangan typo di Ya. di YouTube ya. Ya, itu dulu. Karena apa? Bahwa industri aset kripto di Indonesia itu ada di bawah Kementerian Perdagangan, spesifiknya ada di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Itu nomor 8 tahun 2021 peraturan terakhir. 2021. Ya, itu yang menyebutkan bahwa kripto di Indonesia diakui sebagai komoditi, komoditas. Jadi kalau kita ngomongin kripto kayak Bitcoin, Ethereum, maka sekarang udah sejajar dengan minyak,
kopi, teh. Karena iya, kan kalau itu, kita itu. ngomongin komoditas sekarang, ini kan ada minyak, ya kan. Yang lagi heboh kan minyak nih. Minyak, Ya kan? ya. Kopi, teh, ya kan yang kita lagi Ah, minum. Nah, itu kan masuknya komoditi. Nah, sekarang ada komoditi yang bentuknya digital, yaitu adalah Bitcoin, Ethereum dan yang lain-lain. Itu dulu bahasannya. Itu ya. Berarti sekarang nyebutnya crypto not only as a currency, mungkin di Indonesia lebih tepatnya kontekstualisasinya as an asset gitu ya. Yes. Jadi crypto aset lah ya, crypto Kripto aset. aset. Makanya kalau kita simpulkan bahwa kripto di Indonesia kayak tadi kata Bro Lutfi bahwa dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Ya. Kalau kita ngomongin komoditas, saya bisa beli, saya bisa jual. Ya. Tapi saya punya komoditas, saya nggak bisa gunakan sebagai alat pembayaran kan. Oh ya, benar-benar. Jadi contoh nih misalnya, saya punya emas, saya kan nggak bisa datang ke emas, supermarket, bayarnya pakai emas. bayar Ya, pakai emas, nggak bisa. kan. Iya, iya, benar, Nah, benar, itulah nggak bisa. jadi Bitcoin itu sama kayak emas sekarang di Indonesia. Oh gitu, jadi Wah, komoditas ya betul. teman-teman. Walaupun kemudian memang di beberapa negara ada negara yang mengakuin kripto sebagai Alat tukar. Alat tukar. Oh, Makanya kita oke. ngomongin ini kan negara aturannya di mana. Nah, kita kan ngomongnya benar, kecuali benar. kita podcastnya di El Salvador. Iya, kebetulan ini masih di Jakarta Selatan lah Bang ya. Iya. Kalau kita ngomongin kita podcast di El Salvador, nah kita bilang kripto sebagai currency. Boleh tuh Bang Boleh, ya. boleh. Mungkin ada Jaksel yang versi El Salvador juga nggak apa-apa itu ya kan. Nanti kita ngomongin soal cryptocurrency Betul. di sana. Nah, Oke. itu cerita tentang kripto ada di Indonesia, ya kan? Oke. Nah, kalau kemudian kita cerita tentang lahirnya kripto, sebenarnya kripto itu adalah sebuah alternatif untuk komunitas ya. Kalau kita Komunitas. bicara komunitas yang Oke. kemudian mereka mempercayai atau mengakui pada sebuah instrumen. Jadi yang saya maksud misalnya nih, kalau kita berbicara komunitas, apalagi yang sifatnya close ya, tertutup, Iya. maka kan kita berhak dong untuk mempercayai apapun. Benar. Nah, cerita ini terjadi di 2008, 2009. 2008 2009 Saat udah itu lumayan kan- lama ya Bang ya. Saat itu kan terjadi krisis keuangan ya, Ya, financial di Amerika. Nggak hanya di Amerika, juga di Indonesia dan di mana-mana. Cuman perbedaannya adalah Indonesia lebih siap untuk kemudian menyelesaikan Recovery krisis itu ya, recovery oke. itu. Nah, ternyata ada beberapa pihak yang kemudian tidak setuju dengan cara pemerintah Amerika ya, konon katanya untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk bisa menutupin dari krisis keuangan. Oke. Jadi ketika kita ngomongin krisis keuangan, memang berarti ada permasalahan di sistem Di keuangannya. sistemnya itu ya, Yang oke. dilakukan pemerintah Amerika saat itu adalah mereka mencetak uang Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Nah, ketika mencetak uang sebanyak-banyaknya, masalahnya belum selesai. Iya. Karena apa? Ketika uang dicetak sebanyak-banyaknya, ada potensi untuk terjadi inflasi. Betul, Nah, betul. itu yang terjadi saat itu. Nah, akhirnya ada sekelompok orang gitu ya. Kalau kemudian kita baca paper, ada yang namanya Satoshi Nakamoto. Ya, Ada tuh ya. kalau misalnya baca papernya nih, ya kan. Kita nggak tahu And the nih. gang lah. And the gang. Oke. Kita nggak tahu apakah dia satu Yeah. orang, kita nggak tahu apakah Yeah. dia satu kelompok Yeah, gitu ya. yeah. Tetapi pada akhirnya mereka membuat satu tools atau instrumen yang kemudian sekarang diakuin sebagai Bitcoin. Nah, akhirnya oke. Bitcoin itu ya ada yang digunakan sebagai alat pembayaran, ada yang digunakan untuk hanya investasi saja dan lain-lain. dan Itu depends on the regulation di negara di tersebut negara gitu masing-masing. ya. Betul. Oke, Nah, oke. itu kurang lebih cerita singkatnya lah ya. Berarti berawal dari krisis yang terjadi 2007 2008 ya. 2008 mungkin ya? 2009. 2009 Nah, ya. akhirnya itu membuat kepercayaan ya, sekelompok Public trustnya public trustnya turun. terhadap Nah, ya, sistem keuangan terpusat iya, kan. Betul, betul, Karena apa? betul, Karena betul. saat itu kan kita istilahnya kayak warga Amerika saat itu. Jangan cetak uang ya, kan nggak bisa. Iya, iya nggak bisa. Nggak bisa dong. Nah, Heeh. makanya kenapa Bitcoin itu dibuat hanya sebanyak 21 juta unit Oke. Bitcoin. Pada saat itu. sampai sekarang. Oh. Jadi Bitcoin itu tidak akan bisa bertambah. Oke. Itulah iya, yang iya. kemudian menciptakan ada yang namanya supply dan demand tadi kan. Di mana demandnya hanya dibatasi 21 juta. Supply-nya dibatasi 21 juta, sedangkan demand-nya Demand-nya itu terus naik. terus tumbuh. Makanya kenapa harga Oh. Bitcoin itu perlahan tapi pasti dia membentuk satu harga yang baru lah. Oke, oke, oke. Nah, tapi untuk soal ini nih Bang, apakah kemudian kita ngomong soal Bitcoin dan aset kripto ya berarti ya? Nah, kemudian muncul yang lain-lain juga nih Bang. Mungkin teman-teman talenta muda juga nggak kurang begitu tahu ya. Mungkin kan tidak hanya Bitcoin aja kan, ada mungkin Ethereum, ada apa. Nah, ini betul. perbedaannya nih Bang.
Oke. Kira-kira boleh dijelaskan nggak Bang perbedaan antara satu koin dengan yang lain? Betul. Gitu? Mungkin kita coba beranjak dari pemahaman bahwa kripto itu ada kategorinya, Bro Lutfi. Ya kan? Oke. Setidaknya ada 5 kategori yang kita kenal Mm-mm. sekarang. Satu, kripto sebagai utility Oke. atau kegunaan. Yang kedua, kripto sebagai stable coin atau stable value. Jadi value-nya itu akan mengikat pada underlying sebuah komoditas yang lain. Jadi contoh Oke. misalnya saya membuat Lutfi coin misalnya, Oh ya, ya kan? iya, Nah, iya. Lutfi coin ini didasarkan misalnya 1 gram emas. Oke. Jadi setiap kali harga emas naik dan turun, maka Lutfi coin akan bergerak sesuai dengan harga emas tersebut. Oh begitu. Kalau utility token atau token kegunaan ini berdasarkan dari kegunaan atau fungsi dari token tersebut. Oke. Ya kan? Heeh. Nah, yang ketiga ada yang namanya STO atau Security Token Offering. Jadi Oke. itu kurang lebih hampir sama lah kayak IPO lah ya bahasanya. Oh I see. Ah, Oke, STO ya. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya DeFi, Decentralized Finance. Ya, Ya kan, DeFi. mungkin Bro itu Lutfi juga lebih pernah common dengar. tuh Ya, sepertinya jadi- di beberapa ini ya. Betul. Nah, yang terakhir lebih common lagi. Apa tuh? Namanya NFT. Oh iya. Jadi, NFT udah sempat viral dulu Udah ya. sempat viral Iya, kan. iya, Jadi iya. sebenarnya NFT itu Oke. adalah bagian Mm-mm. terakhir atau kategori yang keluar terakhir dari industri aset kripto yang ada di global. Jadi sekarang setidaknya gitu. 5 diakui. Nah, dari kelima ini punya fungsi dan utility atau kegunaan yang berbeda-beda. Jadi nggak Kategori ya, 5 kategori. 5 ya kategori katanya. tersebut. Nah, baru Oke. kemudian kita cerita di situ ada Ethereum. Ethereum berarti diakuin sebagai utility. Kenapa? Karena kegunaan dari Ethereum adalah dia sebagai deployment untuk smart contract. Jadi Oh, I see. Ethereum itu adalah salah satu teknologi di blockchain yang memungkinkan kita bisa membuat sebuah sistem ya untuk dicatat di smart contract namanya. Oke. Nah, ada banyak yang lain kalau kemudian kita tahu ada yang namanya Polygon Matic, kita tahu ada yang namanya Binance Smart Chain. Nah, itu sama semuanya. Jadi dia punya protokolnya masing-masing lah. Oke, as a utility. Sebagai utility, Oke, iya. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang NFT itu adalah salah satu apa ya? Kategori atau mungkin cara pemanfaatan kripto, Betul. aset kripto Betul, gitu ya. betul. Di dalam hal ya udah mungkin yang NFT ya terkait dengan seni mungkin Betul. atau terkait dengan sesuatu hal yang merupakan kepemilikan seseorang mungkin gitu ya. Yap. Oh, seperti itu ya. Jadi memang itu teman-teman talenta muda ada 5 kategori untuk aset kripto. Gue hampir keceplosan cryptocurrency Jangan, mulu dari jangan. tadi Bang. Itu udah harus kita coret. Iya, jadi nanti tolong editor videonya ini ya. Yang peka ya. Karena ini bisa nyelip-nyelip nih Bang. Itu. Jadi itu teman-teman talenta muda jadi ada 5 kategori di aset kripto dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang menarik nih saat ini nih Bang. Oh, kita sebelum ngobrol soal kripto dan juga kondisi existingnya Bang ya. Mungkin boleh dong Bang diceritain toko kripto itu bergeraknya di positioningnya tuh di mana gitu. Toko kripto sebagai apa nih di aset kripto nih Siap. gitu. Jadi Gimana tuh Bang? toko kripto adalah marketplace. Oke. Sederhananya seperti itu. Marketplace kayak Asen, Tokopedia apa Betul, gitu-gitulah ya betul, misalnya betul, ya betul. gitu. Cuman perbedaannya kalau kita ngomongin kayak Tokopedia, Bukalapak atau Blibli dan marketplace yang lain, mereka kan menjual barang fisik. Oke. Ya kan? Jadi sepeda lah. Iya. Sekarang saya lagi sering beli popok bayi ya. Iya. Kan? Nah, dan yang susu bayi dan yang Iya, lain-lain. Kan? dan Nah, kebutuhan rumah tangga ya kan. nah, kalau toko kripto kita menjual ya tadi komoditas tapi sifatnya digital. Oke. Contohnya Bitcoin, Ethereum, ada TKO, Iya. ada BSC, Aset kripto ada lah ya. BNB, ya aset kripto lah dan lain-lain. Nah, kami itu purely adalah marketplace yang mempertemukan antara pedagang dan pembeli. Jadi contoh nih misalnya saya punya Bitcoin, terus kemudian saya punya account di toko kripto, terus saya jual Iya. Bitcoin saya nih, saya posting, saya mau jual Bitcoin itu misalnya berapa? 500 juta gitu, Iya. ya kan? Nah harga pasarnya memang 500 juta. Nah nanti Bro Lutfi mau beli Bitcoin, punya uang rupiah mau beli Bitcoin ya persis hampir sama gitu. Oke, ya kan? Nah, berarti jual beli ya. Jual beli, Oke. jual beli. Nah, Karena marketplace iya sih ya. betul. Jadi marketplace. seller ketemu buyer nih di sini Seller nih ketemu buyer. gitu. Nah, kami Oke. toko kripto adalah pedagang aset kripto pertama yang mendapatkan izin atau terdaftar di Bapepti.
Jadi nomor satu tuh izinnya ya. Nomor satu izinnya. Jadi kalau misalnya di sertifikat itu tulisannya slash ujungnya 001. Anjay, beri tepuk tangan dulu dong. Valentino Rossi nih kalau di MotoGP nih. Ya, jadi bagi kami komitmen ya untuk sistem keamanan, terus kemudian bagaimana kami menjamin dari customer satisfaction gitu kan. Itu adalah hal yang paling paling penting, utama. paling utama. Makanya begitu ada aturan keluar, kami benar-benar mengikuti lah, mengikuti peraturan tersebut dan alhamdulillah kita sekarang menjadi yang paling besar juga di Indonesia. Wah. Dari segi volume. Yoi, beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Yoi Bang, thank you. Nah, kalau dari segi daily transaction atau volume disebutnya users atau di toko kripto sendiri existing perkembangannya seperti apa Bang? Ya, sekarang kita di toko kripto yang sudah terdaftar lebih dari 2,4 juta customer di toko kripto. 2,4 juta. Ya, yang misalnya kita users ya itu ya. User. Iya, okay. Kita berbicara yang aktif itu memang nggak semuanya aktif ya. Itu kan yang terdaftar. Yang aktif itu biasa setengahnya lah ya. Setengahnya dan volume transaksi di toko kripto rata-rata ya. Kalau kita bicara rata-rata ada di kisaran 700 miliar sampai dengan 1 triliun per hari. Wow, per hari itu. Atau bahkan sebenarnya bisa lebih sih. Bisa lebih ya. Waduh, keren banget itu tuh. Marketnya segitu tuh, cap-nya ya. Cuman memang sekarang kan market lagi turun nih. Agak lesu nih. Nah, itu apa sih Bang? Biar nih podcast rada serius dikit gitu ya. Iya. Biar kelihatan serius dikit ya. Itu sebenarnya kalau menurut Abang nih faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi, variabel banget ya. Ya kan itu terkait dengan kondisi existing kripto yang mungkin banyak sedang turun ya, pas waktu naik juga oke juga tuh teman-teman. Pas waktu sedang turun, wah kripto sedang turun, nggak gitu. Namanya ini kan ada resiko, ada opportunity juga ya kan. Nah menurut Abang tapi faktor-faktor apa aja nih Bang yang mempengaruhi hal tersebut Bang? Satu hal yang pasti bahwa kita berbicara market sekarang bukan hanya di kripto, tetapi di semua market, capital market. Iya itu betul. Gitu ya. Emang global marketnya lagi jelek. Global marketnya lagi jelek. Nah kalau kemudian kita spesifik ngomongin di kripto marketnya, memang kalau di kripto itu ada siklusnya, Bro Lutfi. Jadi siklus yang dimaksud itu adalah memang pada periode-periode tertentu itu akan stagnan tuh perdagangan, bahkan cenderung lesu, ya kan. Tetapi memang untuk kalau kita bicara itu Bitcoin maksimalis bahasanya. Bitcoin maksimalis. Nah, kalau misalnya istilah kita Bitcoin maksimalis itu dia justru nggak pernah ragu, itu serok bawah terus. Yoi. Jadi kita yakin, sabi banget ini. Kita yakin dan percaya bahwa kripto itu akan bounce back. Iya. Sama kayak di capital market. Capital market itu ketika kita ngomongin financial crisis itu pasti akan jeblok. Iya benar. Semuanya. Nah tapi begitu dia udah bounce back, maka dia akan balik lagi. Iya benar. Nah itu juga sama tuh di kripto ya. Hampir semua teman-teman saya sekarang amunisinya udah habis. Dia bilang nih kalau mobil gue bisa gade, gue gade katanya. Ya kan? Jadi memang ini waktunya istilahnya serok bawah lah, diskon ini. Diskon. Gitu. Oh iya. Tapi saran dari Abang nih kalau misalnya yang lagi loss nih, better cut loss atau ya udah biarin aja dulu. Kalau saya melihat ya secara big picture ya bahwa terjadinya siklus tahun ini justru akan menseleksi ya secara alami siapa yang punya fundamental yang kuat dan enggak gitu. Wah, ya. Gila. Gokil. Gua mengadi-ngadi aja ini tadi. Enggak, itu benar karena gini, karena kita tahu bahwa kripto itu kan udah banyak banget nih. Ya kan. Nah, di antara kripto yang banyak ini banyak kripto yang juga apa istilahnya bukannya scam sih. Saya nggak akan bilang scam, tetapi mungkin mereka belum memiliki project yang tervalidasi. Bahasanya, ya kan. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin bahwa saya mau bikin startup, saya mau bikin perusahaan. Tapi kan kalau saya mau bikin startup itu kan saya harus ada market validation dulu nih, ya kan. Saya harus menyelesaikan apa sih masalahnya. Betul. Jadi bukannya kayak saya mau mengeluarkan Lutfi token.
Iya, karena apa? Karena pengen aja. Kagak bisa itu. Kagak bisa itu. Iya, Ya kan? bisa. Kebayang ya maksud saya. Iya, Nah, benar. Justru dengan market mekanisme sekarang, konsep berpikir yang tadi Iya. itu akan terseleksi dan itu akan hilang. Iya, Nah, makanya iya, benar, saya selalu bilang ke teman-teman kalau sekarang kan, "Bro, ini lagi diskon nih." Iya, saya bilang. Apa yang dibeli? Saya cuma satu sih, dan saya sekali lagi ya disclaimer, saya bukan financial advisor harus mengajak ayo go enggak. Saya nggak pintar jualan soalnya. Tapi saya akan selalu bilang bahwa yang saya beli hanya Bitcoin. Oh, oke. Karena apa ya? Saya selalu bilang bahwa Bitcoin is the mother of coin. Oke, Jadi iya, ibaratnya karena dia ini ya pertama ya. satu Ibaratnya pertama. heeh. Yang kedua, Bitcoin itu kayak induk induk itik kalau saya bilang, induk bebek. Jadi kalau dia ke kiri, maka anak-anak dia Ikut itu ke kiri. Oh, iya. Dia ke kanan, itu anak-anaknya itu akan ikut ke kanan. Iya, ini ada lagunya nih, Bang. Apa itu? Putar ke kiri. Iya. Oh ya, jadi Bitcoin itu ini ya, jadi induknya lah ya. Iya. Oke. Nah, itu yang kemudian sekarang kalau kita berbicara ya tentang market sekarang, ditanya saya untuk beberapa koin pasti saya akan hold saja, holder ya. Saya holder. Tapi untuk beberapa koin ya saya serahkan ke orang-orang karena mungkin saya juga tidak membeli banyak koin ya. Di portfolio saya juga saya nggak punya banyak koin sih. Monoton lah, cuman Iya, itu aja itu saya. oh, Tetapi gitu. karena saya yakin dan percaya, karena prinsipnya adalah, dan ini juga mungkin menjadi catatan ya. Memandang atau melihat kripto ya sebagai investasi, jangan hanya memandang sebagai spekulasi. Nah, iya. Tetapi itu penting tuh, Bang. ketika teman-teman membeli kripto, secara tidak langsung teman-teman itu mensupport project itu. Pertanyaan Oh, saya iya, adalah benar. bagaimana mungkin teman-teman berpikir bahwa harga token tersebut naik, ya udah saya beli buru-buru. Padahal kemudian token atau project tersebut nggak ada gunaannya. Iya, oh berarti kita harus tahu terlebih dahulu Pasti nih dong. sebenarnya. Makanya kan kita sebagai komunitas, Iya. itu kan kita harus support. Iya, Misalnya benar. Bang Lutfi bikin komunitas pengajian misalnya. Iya. Nah, saya kan pasti support nih. Nah. Tapi kalau misalnya bikin komunitas yang mungkin negatif segala macam kan pasti nggak akan support. Iya, oh gitu. Jadi identity dan orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut, logikanya kita juga harus tahu juga tuh gitu. Jadi kayaknya ini perlu hal yang kayak kemarin pas waktu kita bahas NFT ya Bang ya. Akhirnya kita ketemu satu hal yang kadang orang tuh mengasosiasikan gitu. NFT sama dengan cuan. Nah. NFT sama dengan gambar. Betul. Parah lagi, Betul. NFT sama dengan selfie ya, misalnya. ya kan? Iya. Nah, ini kan maksudnya itu adalah beberapa hal yang memang di framing oleh media existing ya. Nah, tapi terlepas dari itu, ketika kita menggali lagi, NFT itu sebenarnya dia tidak hanya gambar, itu bisa apa aja dan bisa digunakan untuk apa True. aja, ya kan? Totally agree. Bahkan kalau misalnya perkembangan blockchain teknologi pun mungkin kedepannya akan ada riset soal blockchain certification, misalnya. Bisa. Itu akan lebih bermanfaat bagi dunia pendidikan, dunia ketenaga kerjaan pastinya, ya kan? Betul. Dan NFT pasti akan punya peran besar di situ. Jadi kadang orang tuh harus melihat nih di sini, teman-teman talenta muda juga harus melihat bahwasanya sesuatu teknologi itu tercipta karena adanya misi tertentu. Betul. Tadi aja aset kripto lahirnya cryptocurrency aja berasal dari memang udah ada problems gitu, sehingga pasti yang membikin itu punya goals tertentu, dan nggak mungkin ketika kita menggunakan aset kripto itu terus kemudian kita nggak punya goals. Betul, gitu. Jadi betul. cuan is not only the goals, ya kan? Betul. Untuk beli aset kripto gitu kan. Jadi Iya. masih ada banyak hal tadi diceritakan Bang Teguh kan, juga ada, kita harus tahu nih komunitas yang kita support nih seperti apa gitu ya Bang ya. Nah, Betul. itu Bang, itu kayaknya edukasi yang harus ditekankan tuh Bang. Nah, ya kalau kita ngomongin edukasi, pasti ya per hari ini aja banyak orang kok yang mereka masih lupa bagaimana mekanisme yang namanya peer to peer lending, Nah, pinjol, iya, ya kan? iya, Nggak usah kita ngomongin pinjol lah, nggak usah pinjaman digital, nggak usah tentang investasi kripto. Per hari ini yang namanya dukun penggandaan uang itu masih ada. Itu. Bener kan? Indonesia itu Indonesia. Ya kan? Jadi kita capek nih edukasi. Iya, iya. Wah, investasi begini, Iya. resiko begini. Nggak usah. Datanglah. Itu kan biasanya gitu iklannya. Saya pernah berdebat sama temen soal Iya. itu kan. Dia bilang, udahlah bro, forget it. Dia bilang, pergi ke Kerawang itu masih ada dukun penggandaan uang. Saya bilang, oh, ya juga ya. Saya bilang. Nggak jauh dari sini sih. Nggak jauh dari sini lagi. Cuman lewat tol layang doang. Nah, jadi maksud saya poinnya adalah kadang-kadang
edukasi dan literasi itu jangan pernah berpikir ada batasnya. Iya, Nggak akan ada capeknya Iya, kita untuk melakukan edukasi karena itu adalah sesuatu hal yang perlu diingat-ingat, diulang-ulang gitu. Betul, Tapi betul. tadi saya menarik sih Bro Lutfi yang berhubungan dengan blockchain dan certification ya. Karena kalau kita berbicara tentang pekerjaan gitu ya, tentang jenjang karir. Betul. Ini kan kita tahu nih banyak yang namanya sertifikat palsu. Nah, itu Ya kan, Bang. banyak juga yang kemudian dia seolah-olah bahwa mendapatkan rekomendasi dari si bos ini, bos itu dan segala macam. Iya. Kalau kemudian kita berbicara tentang blockchain, maka karir seseorang ya itu akan gampang divalidasi Betul. dan itu tidak mungkin datanya bisa dimanipulasi. Betul, betul. Nah, itu yang memang sekarang saya pikir menjadi sebuah use case yang penting dan menarik juga Penting, ya. penting. Karena apa ya, juga jangan sampai bahwa Indonesia dicap bahwa oh ya dia punya talent gitu, ya kan, tetapi talentnya ternyata under ini ya, under value. Undervalue. Iya, kan? iya, Nah, iya, itu iya, yang iya. kemudian setidaknya apa yang kemudian dia sampaikan, data yang dia perlihatkan itu sesuai dengan skill yang dia punya kan gitu. Betul, Karena betul. kalau sekarang paper-paper aja ya siapa yang bisa Ya, siapa? validasi? Iya, iya, benar, nggak ada Iya yang kan? bisa validasi. Nggak ada Iya, yang benar-benar. validasi, gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kemudian kita berbicara bahwa oh ya udah nih data ini tercatat nih di blockchain. Iya. Yang mana orang ini pernah bekerja di tempat ini dan Iya, segala jadi macam. bisa ke-trace ya, Bisa portfolionya juga, Ya ya kan? kan, hasil kerjanya, recommendation dan lain sebagainya, ya betul, kan. betul. Nah, itu memang berarti ini kind of the future of crypto asset juga, ya Kedepannya. kan, ke depannya. Itu teman-teman talenta muda. Jadi yang matanya ngelihatnya cuman cuan-cuan. Perlu dipertanyakan ini Anda ini. Cuan boleh, tetapi Cuan boleh. tapi jangan semuanya Iya, jangan semuanya, mengorbankan. jangan terus kemudian diasosiasikan hanya itu aja gitu loh. Karena masih banyak hal yang bisa Yap. dieksplor dari lahirnya sebuah teknologi di belakang aset kripto ini gitu. Gitu Bang ya. Nah, ini tips nih Bang sekarang buat teman-teman talenta muda nih Bang. Untuk ya tentunya disesuaikan dengan kondisi existing ya. Apa yang Abang rekomendasikan soal aset kripto terhadap anak muda yang ya mungkin ada yang belum mendaftar, ada yang juga sudah mendaftar mungkin masih ragu-ragu dia masukin berapa gitu ya. Itu rekomendasi Abang sesuai dengan kondisi existing gimana nih, Bang? Satu hal saya ingin bercerita dulu. Ternyata sudah ada 14,1 juta investor aset kripto di Indonesia Oh ya, 14. per Mei 2022 kemarin. Wah, itu Yang- belum bulan ini ya? Belum bulan ini. Dan per 2022 saja sudah tercatat hampir lebih dari 160 apa 170 triliun transaksi perdagangan di aset kripto gitu. Wah, gila, Kalau kemudian kita bandingkan tahun lalu memang angka tahun ini agak sedikit turun ya. Oh, Kalau tahun oke. lalu itu lebih gila. Lebih gila lagi ya? Tahun 2021 itu tercatat 860 hampir 860 triliun. Itu berapa X itu? Bahasanya anak kripto gitu, berapa X ya kan? Nggak mau bilang kali. Jadi yang saya maksud adalah ternyata potensi di Indonesia terhadap aset kripto itu tumbuh subur. Nah, saya juga akan cerita. Kebetulan kami juga di kripto itu ada asosiasi. Namanya adalah Aspakrindo ya, Asosiasi Aspakrindo. Pedagang Aset Kripto Indonesia. Oke. Kami mencatat bahwa dari 14,1 juta investor itu setidaknya ya, itu setidaknya 67%-nya itu adalah rentang umur 18 tahun sampai dengan 34 tahun. Oh, berarti millennials Milenial ya? sekali. Millennials Gen Z lah. Gen Z ya. Iya, iya. Gen Z gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita benar-benar memperhatikan bahwa ternyata adopsi di investasi jenis kripto itu dilakukan oleh orang-orang yang ya mungkin dia baru punya pekerjaan, Ya. terus kemudian dia mulai investasi. Oh, Nah, oke. tapi di sisi yang lain, celakanya mereka ini kan sering terpengaruh Iya, atau greedy mungkin. atau greedy. Iya, iya, Jadi iya, kayak iya. yang temennya bilang, "Oh, ayo beli Iya. beli gitu." Ya kan? Habis itu turun, habis itu marah-marah. Iya. Ya kan? Nah, ini
yang kemudian perlu dibangun nih. Bagaimana kemudian dia sungguh-sungguh mengetahui apa resikonya, ya kan? Betul, Apa betul. konsekuensinya. Betul. Ada cerita yang lucu ya. Saya ya ini bagian dari tips lah nanti ya. Tapi maksud saya adalah saya punya temennya teman saya gitu. Yang- Temennya teman saya itu adalah temennya ibu Oh, teman enggak. saya. Enggak. Terlalu Kepanjangan, jauh itu. kepanjangan. Ya, kepanjangan. Intinya adalah pada saat dia membeli kripto, itu dia menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk catering pernikahannya. What the? Aduh. Pusing lah itu, pusing ya. Saya mungkin nggak usah melanjutkan ya. Iya. Karena nggak tega juga. Iya, sebut nggak apa-apa. Yang ini kan anonimus. Anonimus. Ya kan? Nggak, tapi maksudnya saya nggak usah cerita ujungnya. Iya. Tapi pada akhirnya Singkat cerita. kita belajar singkat cerita nggak jadi nikah. Wah. Karena benar-benar pada saat itu ya loss semuanya gitu. Tapi apa yang kita pelajarin dari situ bahwa ketika kita investasi apapun ya, nggak hanya kripto loh. Investasilah dengan menggunakan uang yang dingin. Betul. Bukan untuk alokasi yang tadi Iya, pernikahan, emergensi, iya, betul, kesehatan. untuk keluarga, operasional, ya kan, dan yang lain-lain. Betul. Nah, itu yang kemudian harus, bahkan apalagi jangan beli aset kripto dari pinjol. Ah, itu Itu startnya udah minus, Bang. ya makanya benar. Startnya udah minus. Startnya udah minus, begitu Iya. market sekarang makin jeblek. Iya, makin jeblek. Itu minus double gardan. Nah, itu pelajaran. Jadi Iya. tingkatkan literasi dan edukasi gitu Betul, ya. betul. Dan tadi juga yang saya sudah singgung, jangan cepat percaya apa kata orang, termasuk keluarga. Kadang-kadang kan keluarga ini juga yang kayak Iya, sangat mengintervensi sih, Bang. Iya. Apalagi di grup-grup keluarga sering terjadi nih, Bang. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang bukan kita tidak mempercayai ya, tetapi pada posisi adalah ketika kita mengalokasikan uang kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas uang tersebut. Iya, kan? betul. Jadi ya kalaupun kita ikutin dia, ya memang kita yakin. Iya. Jadi ketika kemudian nanti agak jeblek, ya kan? Itu resiko di kita. Itu resiko di kita dan Iya. ya nyeseknya nggak nyesek Iya. banget, ya kan? Nah, Iya, itu iya. yang selalu, karena apa? Saya mungkin spotlight sedikit ya. Banyak orang-orang Indonesia yang ternyata terpengaruh kata keluarga, kata teman. Yang celakanya lagi apa? Iya, iya. Kata public figure. Aduh. Nah, itu peringatan. bukan berarti ini menjadi keliru ya. Iya. Tetapi kalau kemudian public figure tersebut memiliki kapabilitas, ya kan, Iya. dia tahu bagaimana dia menjelaskan, dia tahu seperti apa industrinya. Betul. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Tetapi persoalannya adalah banyak yang kemudian mereka Rada pun- ngeprank. itu persoalan. Iya. Kebayang ya maksud iya, saya iya. ya. Nah, Kalau sok tahu terlalu kasar nih, Bang, ya Iya, kan, iya. ya disensor boleh, Iya, ya iya. kan. Jadi rada ngeprank ya kan, public figure bisa jadi gitu kan. Jadi itu teman-teman memang harus dikasih tahu, Bang, soal itu, karena memang rata-rata itu melihatnya auto cuan. Gitu. ikut itu. dia, ikut ini. ikuti. Di YouTube ada, wah beli sekarang, besok Iya. naik gitu kan. Iya. Beli sekarang dapat diskon gitu ya. Iya. Senin harga naik. Hari Senin harga naik. Nah, jadi Ternyata nggak Senin-Senin. Jadi hal-hal kayak gitu yang mestinya kita harus tingkatkan ya. Betul, literasi ya. Saya juga bercerita bahwa orang yang benar-benar ingin berinvestasi, contoh kayak misalnya di capital market, di bursa saham ya. Betul. Mereka pun harus baca dokumen. Iya. Ya kan, kalau kita tahu Benar. ada namanya prospektus. Iya. Kita baca tuh yang Prospektusnya. berapa ratus lembar Iya. bahkan, ya kan. Nah, di kripto itu juga ada. Mas Lutfi. Jadi di kripto itu ada yang namanya white paper. Oh, white paper. Di mana di dalam white paper itu akan menjelaskan si project atau token ini fungsinya untuk apa-apa aja sih? Iya. Siapa pengembangnya, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah, Oke. apa roadmapnya ke depan, dan yang lain-lain. Oke. Jadi jangan, bahasa orang tua, jangan beli kucing dalam karung lah ya. Betul. Jangan berspekulasi. Jangan spekulasi. Jadi bukan yang berarti ini lagi naik nih. Ya, sekarang Iya, naik. sekarang Tapi naik.
masalahnya begitu dia masuk dia udah di puncak, habis itu mulai turun. Nah, itu yang itu yang bahaya. Jadi teman-teman harus juga baca white papernya Betul, begitu ya, dan betul. ya do the research lah. do the research Iya ya, kan, before Dior kalau kita Iya. bilang do your own research lah. Iya. Bahasanya gitu. Sebelum untuk decide mau beli atau mau Setuju. ya kan mau trading gitu ya. Nah, itu teman-teman talenta muda sangat diingatkan sekali nih oleh Bang Teguh ya kan. Jadi kita juga nggak boleh greedy atau seenaknya sendiri gitu ya untuk melakukan decision yang mungkin kita mikirnya auto cuan tinggal tidur ya besoknya kebakaran. Jangan sampai gitu ya. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal ini nih Bang, relasinya dengan pekerjaan. Nah, ini kan gimana pun ini adalah aktivitas ekonomi gitu ya, yang itu termasuk nanti akan mempengaruhi juga dunia kerja gitu ya. Kalau di Talent Hub sendiri itu concernnya kan mengcapture beberapa hal yang soal kaitannya isu-isu soal talenta gitu, dan juga tentunya isu-isu soal future jobs gitu. Nah, saya kira sih kayaknya ini ada banyak hal yang akan memengaruhi gitu ya terkait dengan future jobs ke depan. Ya Saya kan? udah senyum-senyum aja. Nah, apa mau dijawab dulu baru saya nanya? Gimana tuh? Nah, ini kira-kira nih Bang ya, dari kripto, dunia kripto ya, itu kira-kira opportunity pekerjaan apa aja nih Bang yang akan muncul dan sampai existing sampai hari ini tuh trennya seperti apa kalau di dunia pekerjaan yang dari sini nih Bang? Oke. Saya mungkin bisa jawab karena saya hidupnya itu selalu di startup. Iya, oke. Jadi sejak Iya. lebih dari 12 tahun yang lalu itu memang saya memilih jalur bekerja startup lah. Startup ya. Anak-anak indie lah ya. Anak indie ya kan. Nah, jadi 420 lah ya. jadi apa yang saya ingin sampaikan bahwa di zaman dulu aja yang namanya orang mau bekerja di startup itu masih jarang. Iya, Ya kan? iya. Ya, awal-awal sekali. Pasti pemilihnya kalau nggak PNS BUMN. BUMN. Itu udah pasti tuh. Udah paling keren BUMN. Udah paling keren lah, ya kan. Dan itu nggak salah, itu sah-sah Iya. saja. Nah, tetapi sekarang berjalannya waktu, coba tanya anak-anak yang baru lulus kuliah ya. Iya. Pasti mereka tanya mau kemana? Milihnya pasti startup. Startup. Nah, Iya, sekarang benar. kita ngomongin spesifik nih tentang industri kripto tadi yang Bro Lutfi sampaikan. Saya juga mendapatkan masalah yang sama gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin di luar ya, masalah yang ada di internal. Ketika kami begitu sulitnya untuk mendapatkan talent yang mereka mengerti Oke. tentang industri kripto. Dan apa yang kami lakukan ya pada akhirnya kita tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan orang yang join ke dalam toko kripto adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung ya praktis yang berhubungan dengan kripto atau blockchain gitu. Bisa ditanya lah sama-sama tim kami. Tapi bagaimana cara kami untuk kemudian melihat apakah teman-teman yang join atau tim yang join ini mereka punya vision nggak? Oh. Mereka oke. punya keyakinan nggak? Betul. Karena betul. kan penting itu. karena istilahnya saya di toko kripto kan bukan membuat sebuah doktrin baru ya. Saya bukan membuat agama baru ya, Iya, ya iya, kan? iya, Tetapi saya ingin memastikan bahwa setidaknya mereka yakin bahwa yang namanya industri ini akan berkembang nantinya. Betul. Itu perlu dulu nih yang ditanamkan dalam. Justru itu urusan dia udah punya pengalaman 5 tahun, dia ini segala macam. Kalau dia nggak percaya kripto, Iya, berarti nol. iya, nol gitu. Nah, Iya. itu juga yang terjadi. Kalau itu kita ngomongin yang di toko kripto ya. Teman saya sebulan yang lalu, ketika dia cari blockchain developer di LinkedIn, isinya di Indonesia cuman berapa coba? Berapa? 7. Wah. 7. Satu poin Timpang saya banget adalah, ya berarti antara demand supply ini. poin saya satu ya. Mungkin ada yang nggak istilahnya nggak klaim lah bahwa dia adalah blockchain developer gitu. Tapi poin saya adalah sebegitu luar biasanya potensi yang berhubungan dengan industri kripto di Indonesia. Makanya saya selalu bilang di tim ya, bersyukur teman-teman ini bekerja di perusahaan yang kita itu fokusnya pada pengembangan market gitu ya, edukasi dan juga tim. Karena kalau kemudian timnya aja nggak dibangun, kita pasti akan cari di tim yang lain susahnya bukan main gitu. Iya, benar. Nah, makanya kalau kita dulu ngomongin yang namanya pegawai atau tim startup di hijack dari satu ke yang lain, wah kalau di kripto itu lebih darah-darah lagi sih.
Lebih sulit ya. Wah, itu lebih tusuk-tusukannya lebih. Iya, iya, Nah, iya, iya, makanya iya, kenapa kita ya di toko kripto, alhamdulillah semua tim loyal, Mas. Oh, Semua oke. tim loyal. Ya mudah-mudahan saya nggak hanya lip service lah ya. mungkin bisa ditanya juga sama tim yang lain gitu. Bisa ditanya teman-teman ke yang di toko kripto ya. Nah, ya itu tadi. Jadi kita ngebangun talent ya. Kita Betul, ngebangun betul. talent, dan saya selalu bilang juga ke tim, terutama di ops, saya kan di operational, bahwa saya pengen semua orang belajar. Betul. Iya kan? Bukan hanya tentang menjalankan operational, tapi juga apa sih industri ini ke depannya, bagaimana gitu. Jadi saya nggak hanya sekedar bullshit yang kayak oh ya udah gabung aja nih potensinya gede. Oh enggak. Justru ini baru starting gitu. Jadi Iya. kalau orang banyak yang bilang, "Oh, kayaknya gue udah terlambat deh masuk di kripto." Saya bilang enggak. Orang yang Iya. tahu kripto hari ini itu masih tergolong early adapter, Mas. Oke, jadi sebenarnya kalau belajar sekarang pun juga Masih nggak terlambat. Nggak terlambat. Oke, oke. Gitu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian bagi kami talent itu is the number one lah Is dibandingkan number one, ya. teknologi itu Nomor sendiri. uno. Nomor uno. No. Orang saya sampai bilang ya, saya Iya. sampai bilang sama sahabat saya nih, saya sampai buka ya ke podcast ini ya. Iya, iya. Saya bilang 4 tahun lagi kayaknya saya mau pensiun deh. Tahu saya mau ngapain? Saya mau human trafficking khusus untuk kripto aja. Human trafficking. karena begitu susahnya talent untuk Iya, kripto. iya, benar, Kripto benar. industri beneran. Iya, Ya, iya, maksudnya iya. ini joke ya. Nanti Iya, human trafficking saya ditangkap lagi. Oh enggak, LinkedIn juga Iya sebenarnya sensor. sebenarnya itu lebih halus lah ya. Iya, halus. iya, lebih halus. Ya, kayak Job street lah. Job street terus Oke. atau apa hunter gitu ya, gig iya, hunter iya. ya kan. Job market. Ya. Job marketplace lah ya kita bisa Ya bilang. bahasa-bahasa itulah ya. Iya. Tapi maksudnya esensi saya adalah sampai sebegitu sulitnya lah untuk talent yang terutama ada di industri kripto. Berarti ini ada teman-teman talenta muda yang tertarik nih Bang. Ada nggak Bang referensi untuk mungkin belajar yang dari beginner atau intermediate dulu sehingga nanti bisa punya skills yang sesuai dengan requirements kebutuhan perusahaan-perusahaan crypto marketplace yang lain juga gitu. Satu hal sih, tidak ada terlalu banyak perbedaan sebenarnya antara industri kripto ataupun startup yang lain. Itu background saya. Jadi bukan juga Berarti tetap butuh marketing, tutup pasti, customer service pasti. itu oke ya. Makanya tetep saya ya. bilang tadi underlying yang saya ingin garis bawahin adalah bahwa ini bukan terlalu eksklusif loh. Tetapi memang ada treatment yang berbeda di oke, industri iya, ini. benar, yang benar. saya maksud adalah kripto itu pasar 24 jam loh. Ya mungkin hampir sama kayak Tokopedia gitu Marketplace ya. Marketplace ya. Tetapi ini yang kami kelola itu adalah uang orang. Betul. Yang mana kemudian iya. trust itu harus dibangun. Benar. Ya kan, jadi benar. makanya sekali lagi ketika saya nge-hire orang, tim kami nge-hire orang, ini kita bukan berbicara dia tahu tentang kripto, dia punya pengalaman di kripto berapa lama, bukan. Visionnya dia seperti apa kan bisa kelihatan nih waktu interview ya. Terus kemudian apa yang dia pikirkan ya untuk kemudian dia membangun dan bagaimana kita bisa trustworthy terhadap orang itu juga paling penting sih. Jadi kalau misalnya ditanya marketing pasti, cuman memang cara pendekatannya berbeda. Oke, metodenya ya. Iya, community kita bahkan lebih kuat daripada marketing itu sendiri. Iya benar. Jadi ini agak-agak unik nih pendekatannya. Community itu, terus kemudian ada lagi government relation ya, GovRel, terus kemudian ada compliance, sama lah standar. Sama ya. CS, Startups ya. Startup layaknya startup lah. Cuman yang mungkin yang membuat berbeda adalah bagaimana pendekatan kami dilakukan adalah kepada orang yang sedikit lebih sulit untuk dijelaskan tentang kripto. Yang saya maksud adalah ini kan kripto masih belum common nih. Iya. Jadi cara menjelaskannya pun juga harus benar-benar santai. Betul. Gitu ya. Harus benar-benar Oke. bisa masuk lah. Benar. Dengan bahasa yang ringan juga gitu ya. Betul. Berarti kalau dari segi kesulitan talent nih Bang, itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan pekerjaannya itu dengan teknologi gitu ya, seperti developernya atau sebenarnya yang lain-lain juga susah gitu, misalnya kayak customer service-nya atau marketingnya gitu. Good question. Lebih ke arah engineer-nya sih. Engineer ya. Ya, kalau kita berbicara per hari ini kita berbicara tentang blockchain developernya. Ya kan, itu oke. satu. Yang kedua, yang saya lihat di sisi ops, termasuk yang paling sulit itu adalah dari sisi legalnya. Oke. Tentang aturan. Jadi Jadi tentang iya. aturan ini kan Karena agak masih baru semua spesifik juga. kan, betul. Dan sangat dinamis ya. Sangat dinamis Iya. dan kemudian kita kan bergeraknya juga harus mengikuti aturan yang kalau kemudian aturan itu belum firm gitu ya.
tetapi setidaknya kita tidak menyalahi rambu-rambu aturan yang udah ada kan. Tapi kalau kita bicara marketing, kita bicara CS, yang lain-lain itu hanya mengikuti SOP lah ya. Oh, Pada dasarnya kan iya, gitu. iya, Kayak iya, misalnya iya. finance ya itu hanya mengikuti SOP. Tapi cuman finance juga butuh kekhususan loh. Karena apa? Pencatatannya kan ada dua. Ada pencatatannya secara keuangan Company. fiat money, Oh, fiat money. dan ada pencatatan secara kripto. Oh gitu. Iya kan ada Oh berarti pencatatan itu kripto. another skills tuh Bang. Betul. Iya, iya, Nah, iya, terus iya. kemudian juga perbedaan juga pencatatan untuk company dan juga pencatatan untuk customer. Nah, oh, jadi iya, iya, iya. jadi pendekatannya beda-beda tuh. Oh. Jadi bukan hanya kalau selama ini kan Kompleks ya Bang ya? kompleks sih. Iya, iya, kompleks. iya. Jadi Untuk finance-nya ya? Finance-nya juga termasuk kompleks sih. Oke oke, ya itu teman-teman talenta muda ya. Jadi ini kalau bicara soal kripto dan juga karir, ya kan, itu sebenarnya banyak beberapa profesi sebenarnya ya hampir sama dengan perusahaan-perusahaan lain ya atau startup-startup yang lain gitu ya. Nah tapi mungkin ada beberapa kekhususan nih gitu yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kripto tuh mungkin di engineer-nya ataupun di finance-nya gitu ya. Dan itu mungkin kedepannya kind of future of aset kripto ya Iya. kita bilang ya. Makanya saya selalu bilang sih kalau misalnya ada orang, oh iya saya bisa blockchain, oke saya langsung kasih nomor handphone yang saya nggak pernah kasih ke orang lain. Oh gitu ya. Nggak, maksud saya nggak, analoginya sampai sebegitu spesialnya Iya orang itu gitu ya. iya iya. Oh gitu Iya ya. kan? Wah ini very rare nih. Iya, iya, iya. jadi istilahnya itu yang harus dikelola lah. Iya iya benar Harus benar dikelola. benar. Susah sekali. Susah ya. Jadi mungkin berarti ya apa ya harus digencarkan pelatihan untuk engineer dan finance kripto mungkin ya. Dan satu hal lagi ya, mungkin yang punya skill banyak, Oke. tetapi yang kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan. Oh iya iya Karena iya, iya. kalau kita berbicara per hari ini untuk bikin token ya, Mm-mm. saya buat token misalnya 15 menit bisa jadi. Mm-mm. Tetapi Oke. ketika kita berbicara juga apakah token, tadi balik lagi ke awal, apakah token itu punya utility apa enggak, itu another thing ya. Iya, Dan iya, iya. ketika kita berbicara bahwa oh dia menjual tokennya padahal nggak ada utility-nya, yang terjadi apa? Kan namanya pembodohan. Iya dan benar-benar. dan namanya kan Oh, penipuan. Iya 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 iya. Jadi jangan kemudian sampai, kalau bahasa sekarang itu bahasa anak bukan anak Jaksel ya, itu bahasa anak mana ya? Anak Indonesia lah ya. Indonesia ya. Itu lebih itu- ke kaseto. Jadi itu namanya rakpul. Jadi Oke. jadi Oh, dia rakpul, kayak iya, ya. jadi rakpul ya. Dia sengaja membuat terus kemudian gak ada utility segala macam, tetapi marketingnya dia gencarin, Iya. ngomongnya Oh, besar, iya, iya, seolah-olah timbul yang namanya FOMO ya Iya, kan? iya, iya, FOMO iya, itu iya. kan bahaya tuh. Wah, Iya. gua harus beli nih. Iya, Jangan iya. sampai gua ketinggalan kereta gitu. Nah, pada saat FOMO terjadi, justru dia jual. Pada saat itu dia tidak bertanggung jawab, dia cabut, dia hilang. Nah itu emang apa ya tanggung jawab Nah, gitu. Itu jadi penting. jadi sekali lagi ya saya pikir menjadi sebuah tanggung jawab kita juga gitu. Kalaupun kemudian punya skill, ya pergunakanlah skillnya pada posisi atau portion yang tepat gitu ya. Betul, setuju Bang, setuju. Nah itu pesan yang sangat yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang mau terjun di dunia kripto ya. Ini nggak hanya sekedar keren-kerenan, tapi ini ada apa ya huge market yang juga kita harus responsible for Betul. it ya kan. Betul. Ya jadi teman-teman talenta muda yang pengen mendalami ya kan kripto segera karena ini juga masih apa ya early ini ya. Early Adapter gitu. Jadi teman-teman talenta muda jangan merasa inferior. Wah, gue ketinggalan. Enggak juga gitu. Jadi tapi ya itu tadi ya, harus benar-benar dijaga responsibility-nya karena tanggung jawab untuk membangun sebuah environment yang positif itu jauh lebih penting daripada budaya ngeprank. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi teman-teman talenta muda keep up the effort atau teman-teman yang pengen belajar ya silahkan belajar terus dan juga mungkin nanti kalau Talent Hub ada kolaborasi dengan toko kripto untuk melakukan edukasi, it's okay ya kan. Teman-teman bisa mengikuti kelasnya. Mungkin kalau misalnya one day kita bisa bekerja sama untuk bikin kelas. Oke. Sebelum kita tutup nih Bang, gua mau minta closing statement dulu nih Bang dari lo untuk teman-teman talenta muda, teman-teman Talent Hub di luar sana. Kira-kira seperti apa nih Bang? Boleh hal sesuatu yang mendasari apa ya filosofi life juga nggak harus tentang kripto gitu. Gue singkat doang sih. Dan Gimana itu tuh, Bang? udah dari 2018.
Gue udah bilang. Oke. Semua akan terblockchain dan terkripto pada saat Yoi. Gokil. Jadi yang saya maksud tinggal tunggu waktu. Iya, Kalau iya, misalnya teman-teman masih belum percaya, Iya. ya mungkin nanti percaya udah telat. Oh ya, udah telat. Makanya ini mumpung Nah. pada proses awal-awal segera Betul. gitu ya. Jadi sekarang ya monggo mau pilih sekarang untuk belajar itu lebih baik. Tetapi kalau mau memilih nanti karena masih belum yakin juga tidak ada yang mempermasalahkan. Cuman rada telat nih. Tapi gitu. sekali lagi tidak bermaksud untuk FOMO sama seperti hal-hal yang di industri yang lain ya. Kalau kemudian kita masuk di awal maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih banyak atau keuntungan lebih baik ya. Keuntungan bukan cuan ya maksudnya ya, tetapi benefit apa yang kita dapatkan lebih awal. Mungkin network, community Betul. dan lain sebagainya Betul. ya kan. Nah, itu semuanya akan terblockchain dan terkripto pada waktunya. Anjay. Ini quotes-nya nanti pakai Bang Teguh ya, ada sebelahnya itu ya. Oke, Bang Teguh, itu pesan dari Bang Teguh untuk teman-teman talenta muda di luar sana. Bagi yang pengen belajar kripto, segera belajar saat ini, blockchain dan lain sebagainya ya. Yap. Karena proses belajar tuh terus akan berkembang ya dan Betul. tidak ada habisnya ya saya kira gitu. Betul. Dengan banyak exercise, kondisi, konteks ekonomi yang terus bergerak dinamis gitu ya. Jadi teman-teman talenta muda, jangan inferior, yang penting responsibility-nya juga dijaga. Yes. Oke. Thank you banget Bang Teguh Terima kasih udah banyak. datang di Talent Podcast. Terima Semoga kasih kita sudah bisa ketemu lagi lain Siap. waktu dan juga bisa berkolaborasi Amin. ke depannya untuk per blockchainan dan per kriptoan ya kan yang akan datang pada waktunya gitu. itu tapi seru sih. Gua beberapa kali ketemu sama teman-teman kripto atau teman-teman NFT baru kali ini. Dan ini adalah statementnya keluar langsung dari COO toko kripto. Beri tepuk Thank you. tangan dulu Thank dong. you. Thank you. Gokil sih, gokil. Goks kata anak Jaksel ya. Oke, ya itu saja dari kami. Jangan lupa di follow Instagram Talent Hub di talenthub.ind dan Instagram Toko Kripto mungkin Di @tokokripto. @tokokripto dan juga jangan lupa di websitenya kalau pengen mau belajar soal kripto juga di Ada toko. banyak. Banyak ya? www.tokokripto.com atau kita punya spesifik ya. Heeh. Itu namanya news.tokokripto.com. Nah, itu. Jadi itu adalah portal aggregator ya dari berita-berita yang kita kurasi untuk kemudian biar lebih dipahamin oleh publik. Oh, itu berarti cocok banget yang mau do the research Betul, before betul. ini ya, bisa before melakukan trading dan Yap. lain sebagainya ya. Jadi news.tokokripto.com. Nah, itu silakan teman-teman dikunjungi dan jangan lupa tonton juga podcast Talent Podcast ya kan, dan juga like, share, comments di YouTube channelnya Talent Hub di Talent Hub ID. Siap. Oke, itu saja. Thank you dari gua. Thank you Bang Teguh Terima sudah kasih. datang. Sampai jumpa teman-teman talenta muda di Talent Podcast berikutnya. Gua Bro Lutfi dan Bang Teguh dari Toko Kripto pamit undur diri dan salam talenta muda. Yoi.